ucaplah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Mengagumi kebesarannya, pencipta alam semesta, Zat yang maha sempurna, tak ada yang menandinginya. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata. Akhiri ucaplah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata. Akhiri ucaplah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Tuan Guru Habib Muhammad Al-Atas beserta jajarannya, dan juga yang kami hormati Komite Nasional Al-Ustaz Al-Wali MP, yang kami hormati perwakilan dari Suka, yang kami hormati Badan Pengajian Nanti Al-Ikhwan beserta remaja dan remaja Nanti, Badan Pengajian Nanti Al-Yasin beserta remaja Nanti, Badan Pengajian Nanti Al-Ikhlas beserta remaja Nanti, Badan Pengajian Nanti beserta remaja Nanti, yang kami hormati Ketua Pemuda Pancasila Ranting 2 dan Ranting 10, yang kami hormati perwakilan Persatuan Kehormatan dan Sunda, yang kami hormati para undangan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah yang telah hadir malam hari ini di Masjid Al-Akbar ini dalam rangka syiar Islam. Kami kembali memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW tahun 1442 Hijriah. Semoga dengan keringanan Allah Bapak Ibu semua akan mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memasuki acara selanjutnya, terlebih dahulu saya akan membacakan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan yang sedang saya bawakan ini, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga kata sambutan dari ketua panitia, yang keempat kata sambutan oleh ketua PKM Aduan, yang kelima kata sambutan oleh Mustika, yang keenam penyampaian profil dan program dari Ekonomi Foundation yang nanti akan disampaikan oleh saudara Ibu Fatwa. Yang ketujuh tausiah oleh Tuan Guru Habib Muhammad Al-Atas. Untuk memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran
Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz Ayyub sendiri yang telah membacakan sejarah. Semoga bagaimana apa yang dibacakan dapat dan paham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita masuki acara yang ketiga, yaitu pada sambutan oleh Bapak Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Panitia Sambutan kepada Bapak Kedua Anasasianya. Ke Kampung Lalang Mulia lewat dari Sundarkan. Selamat datang para undangan sekalian, tuan dan puan. Terima salam dari kami adik puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu muttaqin wa ala udwan al-zalimin wa nahnu ala zalika min syahidin wa syahidin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan, memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini masih mencurahkan nikmat-Nya kepada kita. Taufik, hidayah dan iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa hadir di masjid ini di dalam rangka majelis Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam mari sama-sama kita sampaikan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan datangnya kita ke masjid ini, ke majelis ini, salah satu bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua berkumpul bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Acara ini terselenggara berkat kerjasama BKM Masjid Al-Iqbal, Al-Ikhwan dan At-Tauhid, dan juga berkat bantuan dukungan dari panitia, kawan-kawan rekan-rekan sekalian, dan tentunya berkat bantuan dari para donatur. Terima kasih kami ucapkan kepada segenap yang membantu acara ini terselenggara. Semoga apa yang kita lakukan mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Camat atau Bapak yang mewakilinya. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ketua Kecamatan Medan Sunggal atau yang mewakilinya. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Sunggal atau juga yang mewakilinya. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Koramil Medan Sunggal, dan selanjutnya yang kami hormati Bapak Polsek Medan Sunggal, dan juga yang paling kami hormati dan kami muliakan Tuan Guru kami Haji Novel Al-Atas yang telah meluangkan waktunya datang ke tempat kita ini. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami dan satu kebanggaan bagi kami karena Habib telah bersedia datang ke masjid kita ini. Dan selanjutnya yang kami hormati Bapak BKM dan Remaja Masjid Al-Ikhlas. Selanjutnya yang kami hormati Bapak BKM dan Remaja Masjid Al-Ramadan. Dan selanjutnya yang kami hormati Bapak BKM dan Remaja Masjid Al-Yasmin. Dan yang kami hormati Bapak BKM Masjid Al-Rahmah dan Remaja. Dan selanjutnya yang kami hormati Bapak Lingkungan 7, dan yang kami hormati Bapak Lingkungan 8, dan yang kami hormati segenap para hadirin dan undangan sekalian yang hadir di masjid ini.
Semoga acara ini dapat terselenggara dengan baik tanpa ada halangan dan rintangan yang berarti, dan semoga juga kerja keras kita mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur dan kawan-kawan sekalian yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Terakhir dari saya untuk kita semua, saya bawakan sebuah pantun. Ke kota Binjai beli rambutan, tidak jauh memang dari kota Medan. Semoga tausiah nanti yang disampaikan oleh Ustaz yang kami muliakan dapatlah kita ambil hikmah dan pelajaran, dan tentunya diamalkan di dalam kehidupan. Kebelauan memberikan singgah sebentar di Pulau Beraya. Jikalau ada sekiranya panitia salah dan kekurangan, mohon kiranya kami dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang menyampaikan sambutan. Selanjutnya kita masuk ke acara yang keempat, yaitu acara sambutan dari Ketua Pembangunan Kepada Bapak Ali Parasaja yang sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ka'ijan bi fikri arbabin hizab wa khaffa anhu bi sama'in al kulla ijabi bi sama'in al. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya. Mari kita sama-sama mengucapkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini masih berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, keselamatan, kesempatan kita dapat berhadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan di Masjid Al-Ikhwan ini. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmatnya kepada kita bersama-sama pada malam hari yang berbahagia ini. Selawat serta salam atas junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya nanti kita semuanya mendapat sabana di yaumil akhir nantinya dari Allah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Al-Ustaz yang sengaja kita undang, yaitu Tuan Guru Habib Novel Al-Atas dari Jakarta, Kuningan Jakarta, yang bekerja sama dengan Yayasan At-Tauhid dan juga At-Tabah. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada At-Tauhid atas dapat menghadirkan Al-Ustaz kita. Dan yang saya hormati Bapak Camat atau mewakili dan juga Kapolsek Sunggal yang mewakili, dan juga Bapak Koramil
Kecamatan Medan Sunggal yang mewakili, dan juga Pak Bua, Pak Camat mewakili, dan juga Pak Lurah. Ada tahu Pak Lurah? Pak Lurah, Kepling, dan juga Kepling tingkat 7 dan 8, dan juga Kepling maknanya 9 dan 10. Terima kasih Pak Kepling masih dapat hadir. Dan juga bapak-bapak dari Kenajiran Ramadan, Ar-Ramadan, Al-Yasmin, dan juga masjid-masjid lain yang saya sebutkan, dan juga remaja masjid yang hadir pada malam hari ini. Kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan, diberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang hadir pada malam ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat lingkungan 7 dan 8 yang telah berhadir pada malam hari ini, dan juga telah menyumbang sumbangsihnya untuk kelancaran daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya teringat kepada satu hadis, man afaqadul rahman, siapa-siapa yang menyumbangkan 1 dirham untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Allah akan membalas 100 ganda dari depan. 1 dirham aja. Jadi saya mengucapkan terima kasih pada masyarakat lingkungan 7 dan 8, saya yang sudah menyumbangkan tenaga ataupun materinya untuk kelancaran daripada Maulid ini. Karena Allah SWT menambah rezeki kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, pada bapak di kota masyarakat itu lingkungan 7 dan 8. Dan juga kepada kita semua bahwa di masjid kita ini sudah saya menjadi ngajar di sini sudah setahun lebih, tahun 2021 selesai tanggal bulan 2 2022 habis masa saya. Tapi alhamdulillah kita tetap berjuang, berusaha dengan masyarakat di lingkungan 7 dan 8 ini bagaimana supaya lancar, supaya bagus supaya damai, sejahtera, kita sama-sama bekerjasama untuk mencari daripada yang kita buat di masjid ini. Yang pertama yaitu mengaji Al-Quran setiap malam, yaitu malam bagi ibu-ibu 1 malam, bagi bapak-bapak 1 malam, bagi remaja 2 malam. Kita buat mengaji Al-Quran khusus, meluruskan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, tajwid dan makhraj. Dan juga di sini Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan, dan juga setiap minggu subuh kita mengadakan pengajian di sini juga. Minggu pertama tentang fikih, minggu kedua tentang tauhid, minggu ketiga tentang akhlak, dan juga minggu keempat tentang tasawuf. Kita buat pelajaran di sini. Jadi oleh karena itu, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, para lingkungan 7 dan 8 khususnya yang ingin belajar tentang kitab kita yang saya sebutkan tadi, kita adakan di sini setiap minggu subuh. Jadi minggu kelima tidak ada, karena jarang minggu kelima di setiap bulan ya. Ini minggu keempat ini tetap kita buat. Minggu pertama fikih, minggu kedua tauhid, minggu ketiga akhlak, minggu keempat termasuk tasawuf. Jadi oleh karena itu harapan saya dan juga para remaja dan juga para bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita sama-sama belajar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi para muslim laki-laki dan muslim perempuan. Thalabul ilmi laki-laki. Menuntut ilmu itu mulai dari buaya hingga ke yang lahat, tidak ada berhentinya. Jadi harapan saya dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga remaja, anak-anak kita makin mengaji juga di sini kita buat.
tolong anak-anak itu mengaji kemarin. Kalau tidak mengaji di luar, tapi kalau sudah mengaji di luar dia, macam tadi Nur ada pengaji di rumahnya, silakan aja di situ, nggak masalah. Nah, di sini pun boleh, terserah di mana pun, asal sama-sama untuk kepentingan daripada agama kita. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Allah Ustaz bahwa nanti sama-sama kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Guru Habib Nobel, dan kita simak dan kita ambil manfaatnya nantinya akan disampaikan Ustaz. Saya rasa kiranya kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, para undangan kami sekalian. Kiranya ada kata-kata kami yang salah atau perbuatan kami yang kurang kepada bapak-bapak dalam hal ini, kami terlebih dahulu mohon maaf. Kiranya jangan ada salah mengenai beliau yang mahsyar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Al-Quran yang telah mengajak kita melalui tempat selanjutnya kita masuk kepada yang kelima, akan sambutan oleh kita yang diwakili oleh Kepala Luhur kepada Bapak Iswaran dan Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita diberikan taufik serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, rumah Allah, Masjid Al-Iwan, dan rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Selawat beri salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di umur masa kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarramah Bapak Ayahanda Haji Novel, yang saya hormati Kori yang tadi telah melanjutkan ayat suci Al-Quran sampai membuka acara kita. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang hadir pada malam hari ini, perlu kami sampaikan mohon maaf dari Bapak Lurah Kelurahan Suka yang seyogianya pada malam hari ini hadir, namun berhubung karena ada panggilan ke dinas sosial pada malam hari ini juga mengenai perihal bantuan-bantuan yang telah disalurkan, maka tidak dapat ditinggalkan. Jadi salam dari Bapak Lurah kepada masyarakat, terutama khusus lingkungan 7 dan 8, dan juga kami berharap semoga segala penemuan-penemuan nantinya sama-sama tidak menjadi masalah ke depannya. Di sini saya selaku atas nama Kepala Lingkungan 7 sekaligus rekan saya Bapak Marjoni, Kepala Lingkungan 8, mengucapkan banyak-banyak terima kasih terkhusus kepada panitia yang telah bekerja keras sehingga dapat terus menghidupkan aktivitas kegiatan rutinitas acara Maulid di masjid ini. Jadi kami ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada khusus panitia, dan di sini juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat dan mitra kami, terutama dari Pemuda Pancasila yang terus hadir dan eksis selama ini saya pantau di wilayah. Jadi tunjukkan bahwa memang Pemuda Pancasila juga adalah bagian daripada masjid ini. Jadi jangan image yang sudah-sudah,
yang image-nya jelek selalu timbul di bahu daripada pemuda Pancasila. Terima kasih kepada anak ranting 10 yang telah hadir pada malam hari ini. Di sini perlu saya sampaikan yang titip dari Bapak Lurah, mengajak sekaligus menghimbau, mari ingat 1 bulan ke depan terhitung mulai hari ini kita akan mengadakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah. Jadi mari Bu, kita salurkan pesta demokrasi ini, tentukan pilihan hati mulai Ibu untuk menentukan masa depan Kota Medan ini yang lebih baik dan yang lebih bagus. Jadi harapan kami dari pemerintahan Musbika Kelurahan Sunggal, mari kita tingkatkan antusias kita untuk datang ke TPS-TPS yang nantinya akan dibentuk oleh panitia pemilihan umum. Jadi mungkin hal itu yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Habib. Semoga kiranya menambah ilmu bagi kita untuk menghadapi kehidupan kita yang lebih di zaman modern ini. Jadi saya minta sekali lagi terima kasih kepada pengurus panitia. Akhirul kalam, apabila ada pengantin kata sambutan saya kurang berkenan di hati para undangan sekalian, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada para undangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Guru yang telah memberikan kepala dua katanya, yang selalu tidak bosan mengingatkan kita selalu untuk amal sekali tetapi peraturan menjalankan oleh pemerintah. Selanjutnya masuk kepada yang ke-6, penyampaian profil dan program dari pihak fondasi dan tahun fondasi yang akan disampaikan oleh saudara Abdul Fadilah. Kepada saudara Abdul Fadilah, kami persilakan dengan pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ketua panitia buka dengan pantun, saya juga mencoba membuka dengan pantun. Jalan-jalan ke sebelah kanan, jangan lupa membeli tomat. Cantik dan tampan jamaah Masjid Al-Ikhwan, namun sayang sekali menjawab salam dari saya kurang semangat. Baiklah, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang pertama dan utama, mari sama-sama kita sering bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai sekarang Allah telah titipkan kita nikmat-nikmat yang luar biasa sampai dengan detik ini kita hadir di rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Selanjutnya selawat berangkaikan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga dan orang-orang yang selalu istiqamah menjalankan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita yang kita undang dari Kuningan Jawa Barat, yaitu Al-Ustaz Habib Muhammad Al-Atos, yang alhamdulillah beliau menyempatkan hadir kembali di Kota Medan setelah beberapa waktu yang lalu kita hadirkan juga di Kota Medan. Selanjutnya yang kami hormati Ketua BKM Masjid Al-Ikhwan beserta jajarannya, yang kami hormati juga alim ulama dan tokoh masyarakat, ormas kepemudaan dan organisasi-organisasi yang mendukung di sekitaran Masjid Al-Ikhwan.
Dan yang kami hormati pastinya Bapak Ibu undangan Jamaah Majelis Maulid Nabi Muhammad SAW, dan yang kami banggakan adik-adik kami, calon pemimpin masa depan negeri ini, calon hafiz Quran, calon penolong agama Allah yang suatu saat nanti akan memberikan mahkota kepada orang tuanya di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, kami dari Al-Tahir Foundation ingin memperkenalkan diri kami dan juga program-program apa saja yang telah kami lakukan dan yang akan kami lakukan di masa-masa yang akan mendatang. Al-Tahir Foundation adalah sebuah lembaga asli buatan putra daerah, yaitu kami orang-orang Sumatera Utara, khususnya orang-orang Kota Medan, yang bergerak di bidang dakwah dan juga kemanusiaan. Kalau di bidang dakwah seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, kita mengundang ustaz-ustaz, ulama-ulama kita yang berskala nasional, kita hadirkan ke Kota Medan, dan insya Allah habis dari sini, insya Allah kita akan ke Aceh, kita berangkatkan habis kita. Dan untuk bidang sosial kemanusiaan, kami ada beberapa program yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selama ini Al-Tahir Foundation alhamdulillah telah menyalurkan banyak bantuan ke saudara-saudara kita, terkhususnya daerah pedalaman Karo, Sinabung, Simalungun, dan banyak lagi. Dan kita ada program yang namanya wakaf sumur Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di rumah ataupun di masjid ini alhamdulillah bisa merasakan air yang segar, yang kita hari ini mau wudhu saja tinggal buka kerannya, keluarlah air itu. Namun saudara-saudara kita di daerah pedalaman, khususnya di daerah Sinabung, yang akhir-akhir ini sering sekali terjadi erupsi abu vulkanik yang bolak-balik hadir, membuat ketersediaan air bersih sangat minim di sana Bapak Ibu sekalian. Jadi kami dari Al-Tahir Foundation mempunyai program, yaitu program wakaf sumur, di mana wakaf sumur ini kita canangkan untuk membantu saudara-saudara kita di daerah kaki Gunung Sinabung, di Desa Geram, Kecamatan Merdeka, yang waktu kami ke sana, jangankan untuk berwudhu Bapak Ibu, melihat airnya saja, mungkin kita yang biasa di sini dengan air yang jernih dan segar, melihat airnya saja kita mungkin merasa tidak suka, karena airnya di sana keruh dan bercampur dengan abu vulkanik. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang-orang di sana, saudara-saudara kita di sana, begitulah mereka setiap harinya berkutat dengan air yang kurang bersih, kurang layak. Bahkan air itulah air minum mereka yang dimasak sehari-hari Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, kita setiap hari mungkin abu yang kita hadapi itu hanyalah dari abu knalpot mobil, truk, ataupun kereta. Tapi di sana yang saudara-saudara kita hadapi adalah abu-abu vulkanik yang timbul akibat erupsi Gunung Sinabung. Maka pada malam hari ini kami mengajak Bapak Ibu semuanya, ayo kita menyisihkan rezeki kita untuk membantu saudara-saudara kita. Berapapun itu donasinya, insya Allah kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Takbir! Ya, itu tadi salah satu program kami yang kita targetkan kurang dari setahun, insya Allah kita hadirkan sumur air bersih untuk saudara-saudara kita Bapak Ibu. Habib Novel Al-Andos, kami mau persilakan dengan salam kepada Habib waktu dan kesempatan berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa hidayha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min al-niyati wa jalaliyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidz, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustaz, para kiai. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, khusus kepada segenap perangkat desa, baik itu Pak RT, Pak RW, kepala desa, Pak Lurah, Pak Camat, dan segenap staf-stafnya, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada DKM Masjid Al-Ikhwan yang alhamdulillah karena wasilah, perantara, perjuangan, semangat daripada beliau-beliau ini pada malam hari ini kita bisa hadir untuk belajar ilmu agama, khususnya untuk memperingati daripada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berbagai memulai apa yang ingin sama-sama kita pelajari berkaitan tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ini, di sini ada 3 perkara yang harus ditekankan semua bagi orang. Yang pertama, entar dari tim, dari teman-teman, ada yang datang ke bapak ibu membawa kertas dengan pulpen. Itu fungsinya untuk mencatat nomor WhatsApp. Untuk apa Habib nomor WhatsApp tersebut? Kita akan buat grup WA tanya jawab. Jadi grup WA-nya tidak boleh ada yang komen, tidak boleh ada yang nge-share ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, perkataan ulama, cerita dari mereka orang-orang soleh. Itu silakan bisa di grup WA yang lainnya. Tapi grup WA ini khusus satu jalur saja, satu tujuan, yaitu khusus untuk tanya jawab. Dan alhamdulillah bagi 1,5 bulan yang lalu ke Medan, kita di setiap kajian kita catat nomor WhatsApp-nya, dan alhamdulillah sudah terbentuk satu grup WA. Dan alhamdulillah setiap harinya ada pertanyaan masuk 5, 7, bahkan 10 setiap hari, dan akan kita jawab pakai voice. Kenapa diadakan seperti ini? Karena pengalaman beberapa dari para jamaah ngadu, Habib, Ustaz, kami kadang mau tanya seputar agama, cuma kadang-kadang
Di desa kami, di tempat kami, ustadznya ada yang tua, ada yang sakit, ada yang tidak bisa kami temui, dan kami urgent butuh dengan jawaban, sehingga kita fasilitasi, kita berikan grup WA khusus untuk tanya jawab. Bapak Ibu boleh bertanya sehari 25 jam, boleh bertanya apa saja, yang penting seputar masalah agama. Jangan tanya ibu-ibu beli kerudung yang murah di mana, tanya sama ibu kerudung. Ini grup WA hanya khusus untuk tanya jawab. Bapak Ibu bertanya, kemudian saya coba pakai voice. Setelah saya jawab, kalau Bapak Ibu masih belum paham, maka Bapak Ibu boleh tanyakan lagi. Akan saya jawab lagi, dan sampai insya Allah Bapak Ibu paham. Dan insya Allah kalau saya tidak tahu, saya tidak akan bakal sok tahu insya Allah. Saya punya ustaz, saya punya kiai, kita ada ulama, saya bisa tanya kepada beliau-beliau, kemudian akan saya jawab. Kemudian di grup WA tersebut, insya Allah setiap harinya Al-Fajr saya akan mengirim satu pertanyaan yang sudah ada pertanyaannya dan jawabannya, dan dalil-dalil kitabnya dirujuk dari mana, halaman berapa. Itu ntar ada insya Allah. Setiap hari saya kirim satu. Contoh, bagaimana hukumnya seorang perempuan yang sholat pakai cadar? Apakah cadarnya harus dibuka atau tidak? Kalau tidak dibuka, apa saja syaratnya? Nah, itu ntar akan kita pertanyaan tertulis, bawahnya jawabannya sama nama kitabnya sebagai referensi rujukannya, halaman berapa, juz berapa, insya Allah ntar akan kita kirimkan setiap hari satu. Kemudian ntar juga di grup itu akan kita kirim video motivasi dari ustaz, kiai, ulama, habaib kita yang notabene tentu ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah, maturidi, as-sunnah. Setiap hari durasi 1 menit kita kirim setiap hari. Itu grup WA. Jadi saya mohon ntar Bapak Ibu yang punya WA mencatat, jangan nomor telepon. Kemarin beberapa tim pada kewalahan bingung, ini kok catat kok nggak masuk WA-nya. Setelah dilacak ternyata nomor telepon, ya nggak pernah bisa. Ini tolong didengar ya. Jangan nomor telepon, nomor WhatsApp. Kalau seandainya nggak punya nomor WA, tapi ada di rumah yang nggak hadir di sini, contoh ada adik atau ayah atau paman yang tinggal bersama kita, maka cantumkan nomornya apa? Jadi ntar Bapak Ibu bisa bertanya lewat nomor itu. Jadi intinya ini grup WhatsApp kita ingin memudahkan biar Bapak Ibu bisa belajar ilmu agama setiap detik, bukan setiap hari, bukan setiap minggu, setiap bulan, tapi setiap detik bisa belajar ilmu agama. Tapi ini khusus untuk tanya jawab. Yang pertama. Yang kedua, Al-Fakir juga mengingatkan bahwasanya tadi ada bantuan-bantuan yang memang digalang oleh Yayasan El Tauhid yang tidak lain dan tidak bukan itu untuk membantu saudara dan saudari kita. Ingat, Nabi kita Muhammad SAW sudah pernah menegaskan dalam hadisnya, Allahu fi auni abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba kalau hamba itu menolong orang lain. Jadi kalau selama ini kita berdoa belum dikabul oleh Allah, coba cek, koreksi, mungkin selama ini kita nggak pernah menolong orang lain, sehingga hajat kita, keinginan kita belum dikabul oleh Allah. Sehingga kata para ulama, salah satu cara kalau kita punya hajat, keinginan, doa, harapan yang ingin cepat dikabul oleh Allah, perhatikan saudara kita, bantu kita punya ikhwan, kita punya akhwat yang butuh dengan pertolongan kita, maka Allah janji Allahu fi auni abdi maka abdu fi auni akhi. Allah akan menolong kita kalau kita menolong orang lain. Sehingga ingatkan, apalagi ini akan menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amal jariah itu tidak akan putus sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Apalagi ini sangat dibutuhkan, sumur tadi, kemudian Al-Quran. Belum lagi ini kita mewakafkan satu Quran, berarti 98.000 ya. Kita wakafkan satu Al-Quran, itu kita sudah dapat amal jariah. Belum lagi orang itu jadi penghafal Quran, itu pahalanya semua dia mengaji sampai kepada kita sampai datangnya hari kiamat. Ingat, uang kita tidak akan jadi milik kita di akhirat kalau uang itu kita pakai untuk kepentingan pribadi. Tapi uang kita, harta kita akan menjadi milik kita di akhirat kalau kita gunakan untuk membantu orang lain.
Makanya Nabi katakan, hartamu bukan harta yang kau simpan, tapi hartamu yang kau sedekahkan. Itu yang akan jadi milik. Mungkin sekarang kita punya investasi banyak di dunia, investasi mungkin sawit, investasi rumah, tanah, di pabrik, naruh saham sini dan sana banyak. Tapi pikirkan, kira-kira saya sudah punya investasi akhirat atau belum? Kira-kira kalau saya meninggal dunia, amal apa saja yang akan membantu saya di akhirat? Itu dipikirkan agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Dan kalau Allah mencabut nyawa kita di akhirat, di barzah, di kuburan, kita sudah memiliki investasi akhirat yang namanya pahala-pahala, khususnya daripada amal jariah tersebut. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita hadir dalam acara peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi ada satu lagi, dua, tiga. Tentang ada sesi tanya jawab. Jadi setiap kajian Al-Bagir, kajian saya kan ada tanya jawab. Sehingga kan bapak ibu boleh bertanya seputar agama. Cuma kan kita batasi ini. Karena sekarang sudah mulai jam 9 lewat. Kita batasi pertanyaannya. Biasanya nggak kita batasi, cuma karena ini kayaknya sudah agak lumayan jam 9 ya. Jadi ntar akan kita batasi. Jadi setiap kajian Al-Bagir, insya Allah selama di Medan ada tanya jawabnya. Pertanyaannya bebas tentang masalah akidah, tauhid, tasawuf, fikih, akhlak, boleh apa saja. Kalau bisa Al-Bagir jawab, kalau tidak bisa tadi di WA akan kita jawab. Ya, jadi bebas pertanyaannya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita hadir dalam acara peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Habib, kenapa sih setiap tahun kita memperingati kelahiran Nabi? Apa tidak cukuplah seumur hidup sekali saja? Ulama kita menjawab, kenapa kita harus memperingati selalu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya agar kita makin ingat sama Nabi Muhammad, agar kita makin kenal sama Nabi Muhammad, agar kita makin cinta dengan Nabi Muhammad. Kita sudah ada acara seperti ini saja, kadang-kadang kita ini belum kenal sama Nabi Muhammad, belum cinta sama Nabi Muhammad. Maaf, lidah kita aja jarang bersalawat sama Nabi Muhammad. Kalau dengan acara khusus seperti ini, akhirnya kita makin ingat sama Nabi Muhammad. Contoh, kita hadir dalam kajian yang tadi disampaikan, kajian fikih. Kalau kajian fikih diberikan, maka kita semuanya ingat masalah fikih. Kajian masalah akhlak, contoh akhlak kita kepada Allah saja diberikan, makin ingat kita kepada akhlak. Kajian tentang masalah tasawuf, masalah bagaimana cara menjaga hati agar tidak terkotori hati dengan sombong, dengan ria, dengan hasud, dengan ujub, maka kita akan ingat tentang masalah hati. Sehingga dengan peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, agar kita ingat kepada Nabi Muhammad. Lalu apa fungsinya kita ingat kepada Nabi Muhammad? Agar hidup kita baik, itu saja. Agar kita ini menjadi hamba yang soleh, agar kita menjadi hamba yang solehah. Kenapa hidup kita susah? Kata para ulama, karena kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Yang menjadi hidup kita beban kalau ada masalah, ada problem, karena musibah, kena penyakit, difitnah orang, dihujung orang, kita merasa berat, merasa susah, karena kita belum kenal dengan Nabi Muhammad. Kalau kita sudah kenal dengan Nabi Muhammad, kita akan jauh dengan sikap Nabi saya Muhammad lebih dari saya. Selesai. Kemudian bagaimana menyikapi menjadi orang yang sabar dengan musibah, menyikapi perbedaan di antara kita dengan baik? Maka dengan kita kenal sama Nabi Muhammad, semuanya sudah ada. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak tinggalkan agama ini kecuali sudah jelas semuanya. Aku tidak tinggalkan agama ini kecuali semuanya sudah jelas. Sebagaimana orang mengukir di atas batu jelas. Cuma kurangnya kita mengkaji tentang siapa sosok Nabi Muhammad, kurangnya kita membaca sejarah hidup Nabi Muhammad, kurangnya kita duduk dengan orang-orang yang kenal dengan Nabi Muhammad. Ini jadi problem kita. Sehingga hidup kita seakan-akan susah terus, gak ada enaknya. Padahal kita punya nikmat bahagia ini banyak. Cuma kalau kita sudah punya masalah, kita fokus sama masalah. Sebetulnya kalau kita punya masalah, jangan lihat masalahnya, lihat nikmat Allah yang banyak. Kalau kita punya masalah, kita fokus sama masalah, masalahnya makin besar. Masalah kita
yang besar dari kecil, yang kecil selesai. Dan itu semuanya ada dalam hidup Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan heran Bapak Ibu, saat ini banyak program-program, sesuatu hal-hal yang diadakan di akhir zaman ini agar bagaimana kita ini tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga jangan heran televisi kita ini kalau kita buka dari pagi sampai malam itu acaranya kalau tidak sinetron, gosip. Buka TV nggak pernah ada pengajian agama. Kalaupun ada nggak jam 3 malam. Kalau bangun ya. Jam 4, jam 5 itu pun kalau bangun. Kalau kesiangan setengah 6. Bahkan mungkin ada yang sholat subuhnya 2 kali kunut lagi jam 9 pagi. Pertanyaannya kenapa ceramah kok tidak taruh di mana orang lagi kumpul keluarga? Contoh sore, anak pulang sekolah jam 2, jam 3, jam 4. Suami sudah pulang, istri standby di rumah. Apa kita tidak mulai berpikir? Kemudian tidak sampai di situ. Kemudian dikenalkan artis, pemain bola. Agar apa? Agar anak kita, generasi kita, pemuda-pemudi kita khususnya tidak kenal siapa yang Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu tanya coba anak-anaknya, idola kamu siapa? Pemain bola ini. Bahkan kalau lagi nendang bola, diikuti namanya tendangan ini. Rambutnya dipotong. Nah, kenapa rambutnya kayak ini? Dia kayak artis itu, Pak. Karena dia kemudian belum lagi sekarang ada namanya HP yang seperti ini, HP. Saya punya guru Habib Segar di Nabi Dua Baru, beliau mengatakan HP ini dajjal zaman sekarang. Banyak anak kita yang baik, soleh dan soleha, disuruh apa saja mau, setelah Anda bapak ibu kasih HP, sulit untuk diatur. Diminta tolong untuk pergi ke warung, untuk beli bawang, beli terong, beli kecap, tidak mau, alasannya beribu-ribu. Tapi itu kurang lebih 12 tahun yang lalu waktu saya berada di pesantren dalam wadah kami lepas rumah. Sekarang, bukan cuma HP, dulu HP itu cuma buat telepon sama SMS. Sekarang HP ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada YouTube-nya, ada Twitternya, ada Line, ada Telegram, banyak. Sehingga anak kita akhirnya mulai sulit untuk diarahkan. Belum lagi saat ini dia dengan namanya game online, dijajah dengan game online. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat, game online pun betul-betul dirusak. Bukan hanya masalah waktu, itu yang main game online, yang di dalam game online pemainnya yang kartun itu perempuannya dibuat bagaimana seperti seorang perempuan yang nyata, dibuat cantik sekali. Ini secara tidak sadar bagaimana anak-anak muda, anak-anak kita, generasi kita dirusak. Tidak sampai di situ. Dulu kalau kita mau foto ada alat namanya kamera. Saat ini nggak laku kan? Alasannya berat, dibawa ribet. Sekarang akhirnya dengan HP orang bisa foto lebih bagus daripada kamera. Nggak cukup sampai di situ, dibuat lagi. Bagaimana anak-anak kita, pemuda-pemudi kita makin